Kobaran api dengan cepat menghanguskan ratusan kios di Pasar Impres Blok Barat, Payakumbuh, Sumatera Barat, Selasa pagi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Pemadam kebakaran dari seluruh wilayah di Sumatera Barat dikerahkan ke lokasi karena kobaran api yang terus membesar. Sementara pedagang bersama warga berusaha menyelamatkan barang dagangan dari kobaran api. Menurut warga, api pertama kali terlihat pukul 4 pagi dari bagian atas bangunan pasar. Dalam hitungan menit, kobaran api menjalar cepat ke kios-kios lain karena banyaknya material yang mudah terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah 4 jam kemudian. Terjadi sebelum sholat subuh tadi, dan itu kita bisa pastikan sumber dari apinya dari mana. Ini kami semua berjibaku untuk berusaha untuk memadamkan api, baik kepolisian, TNI, Polri, semuanya, BPBD, dan alhamdulillah semua damkar yang ada di Sumatera Barat ini turut membantu Bukit Tinggi, Agam, Padang, Padapannya, semuanya turut membantu semuanya. Setidaknya sebanyak 300 kios ludes terbakar. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer, di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK sita sejumlah barang bukti, salah satunya mobil mewah berwarna hitam yang diduga terkait dengan kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Noel. Dan hari ini tim melakukan penggeledahan di salah satu rumah di wilayah Pancoran, yaitu rumah saudara IEG. Tim mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan juga aset dalam bentuk kendaraan bermotor roda 4. Dan hari ini juga langsung dibawa oleh penyidik ke kantor. Tak hanya itu, penyidik juga menyita barang elektronik berupa 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah. Rencananya, penyidik akan membuka isi keempat ponsel itu dan melakukan pemeriksaan terhadap Noel untuk dilakukan konfirmasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan, pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kemenaker. Terkait hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Noel mengikuti proses hukum yang sedang berjalan daripada meminta amnesti. Meskipun pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden. Kita pahami amnesti itu kan hak prerogatif Presiden ya. Meski demikian ya sebaiknya kepada yang bersangkutan tidak sedikit-sedikit minta amnesti begitu ya. Jadi kita ikuti saja dulu proses penyidikannya. Ini kan masih panjang ya, karena kan ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan. Nanti kita lakukan pemeriksaan terhadap para pihak, baik para tersangka, para saksi ataupun pihak-pihak lainnya, untuk didalami keterangan-keterangannya sehingga informasi-informasi ini menjadi lengkap dalam proses. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait Noel yang menjadi tersangka KPK pertama di anggota kabinetnya. Sudah diurus semuanya tuh, ya? Oke. Penggantinya Pak. Ada nanti, tenang aja. Sebelumnya, Noel terjaring operasi tangkap tangan Kamis 21 Agustus dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Jumat 22 Agustus 2025. Ex-Wamenaker itu juga disebut menerima aliran dana 3 miliar rupiah dari total pemerasan dan atau gratifikasi senilai 81 miliar rupiah. Noel juga disebut mengetahui praktik pemerasan itu, namun bukannya diberhentikan, dia malah membiarkan dan meminta jatah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ratusan karyawan MSC Group yang ada di MSC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat antusias mengikuti program donor darah yang digelar MSC Peduli bertajuk MSC Love Donation bekerja sama dengan PMI Kota Depok. Program donor darah rutin yang digelar MSC Group selama 3 bulan sekali ini menargetkan meraih 300 pendonor darah. Nantinya setiap tetes darah bisa dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkan. Tujuannya ya untuk bisa berbagi kepada yang membutuhkan, khususnya untuk penderita thalassemia, untuk masyarakat yang membutuhkan khususnya Kota Depok dan sekitarnya. Terima kasih kepada MMC Peduli atas kerjasama dengan PMI Kota Depok. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar. Ini program yang bagus sekali ya, yang telah dilakukan bertahun-tahun. Ini program ini bagus karena untuk membantu orang lain jika ada yang membutuhkan, kita sumbangsih yang bagus buat bangsa. MSC Peduli rutin menggelar donor darah setiap 3 bulan sekali untuk memberikan kesempatan bagi para karyawan MSC Group mendonorkan darahnya untuk mereka yang membutuhkan. Selain itu, donor darah juga sangat bagus untuk kesehatan pendonor. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Sejumlah musisi kenamaan tanah air seperti Dewa 19, Vidi Aldiano, serta JKT48 melengkapi kemeriahan HUT RCTI ke-36 yang diawali perform komposer Eka Gustiwana. Kemeriahan bertajuk Selebrasi Spektakuler ini juga menjadi panggung hiburan bagi para penonton setia RCTI. HUT RCTI ke-36 di Studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan sejumlah pejabat negara, yakni Menteri Kebudayaan Fadlizon, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar, serta Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Luar biasa banget, kita ngelihat stage-nya yang baru ya Pak ya. Ini luar biasa banget, buat aku ini udah world class stage gitu loh. Dan juga tadi performance-nya top banget, emang RCTI oke. 36 tahun, 36 itu menandakan tahun yang begitu panjang. RCTI bisa tetap eksis, jadi pionir, bertahan dan tetap eksis. Ini prestasi yang luar biasa yang sudah dilakukan, dirintis oleh Pak Haritanu dan seluruh keluarga besar RCTI. HUT ke-36 RCTI menjadi momen untuk merayakan kesetiaan pemirsa, sekaligus menegaskan peran RCTI sebagai pionir televisi swasta yang terus berinovasi di tanah air. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Andri Setiawan, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Warga membawa jenazah yang baru meninggal dari rumah sakit Toto ke rumahnya yang berada di Desa Tilong Bila, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Jenazah dibawa ke rumah duka menggunakan sebuah motor yang telah dimodifikasi dan harus melewati Taman Nasional Boganinani Wartabone. Perjalanan memakan waktu paling cepat 5 jam dan berjarak kurang lebih 40 km dengan kondisi jalan ekstrim. Sesampai di Desa Tilong Bila, jenazah langsung disambut isak tangis keluarga. Bahkan untuk menurunkan jenazah pun, sejumlah kerabatnya harus membuka beberapa ikatan tali. Pihak pemerintah desa menyarankan agar jenazah dikebumikan di wilayah terdekat. Namun keluarga memaksa untuk membawa pulang jenazah ke kampung halaman. Upaya membuka akses jalan sudah pernah diajukan di Kementerian Kehutanan, namun berbenturan dengan kawasan nasional Boganinani Wartabone. Kejadian ini bukan pertama kali dialami warga Kecamatan Pinogu. Sebelumnya juga sering terjadi kejadian serupa, yaitu berangkat berobat ke rumah sakit naik motor dan pulang dalam kondisi meninggal dunia melalui jalan yang sama. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan.